Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari yang ketiga dalam 40 days to experience healings and miracle. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang setelah mendengar hari yang pertama dan kedua, engkau telah menerima mujizat kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa engkau perlu menyaksikannya. Ketika engkau menyaksikannya, itu menjadi milik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara ingat, iblis mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mau mencuri kesehatan Bapak Ibu Saudara. Engkau perlu menyaksikannya Bapak Ibu Saudara. Karena kita mengalahkan iblis lewat kuasa kesaksian, lewat perkataan kesaksian kita. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara telah berseru kepada Tuhan? Dan dikatakan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu Saudara, kalau selama hari yang pertama dan kedua ketika Bapak Ibu Saudara berseru kepada Tuhan, ketika engkau mendapatkan kelegaan, itu tandanya. Ketika engkau merasakan damai sejahtera, itu adalah tandanya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda awal Tuhan telah menjawab Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari Tuhan di pihak kita, kita tidak takut dengan virus COVID-19. Kita tidak takut dengan penyakit. Kita tidak takut dengan goncangan ekonomi. Kita tidak takut dengan kematian. Kita tidak takut kepada apapun karena kita tahu Tuhan adalah perlindungan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau Tuhan tempat perlindungan kita, tidak ada siapapun yang dapat menyerang kita, mengalahkan hidup kita. Apakah kita menyadari Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan goncangan? Apakah yang dapat dilakukan penyakit terhadap Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan di pihak Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang ke-7, Tuhan di pihakku, menolong aku. Wow, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Bapak Ibu Saudara, kita gak perlu takut. Kita perlu memandang rendah kepada penyakit. Kita perlu memandang rendah kepada goncangan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang membesarkan penyakit, membesarkan goncangan, membesarkan kesulitan lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu sadar siapa Tuhan yang kau percayai. Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Tuhanmu lebih besar dari penyakit. Semua penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua dosa Tuhan sudah ampuni. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup menang dari dosa. Tuhan mau kita hidup sehat Bapak Ibu. Sama seperti Tuhan mau kita bebas dari dosa, demikian Tuhan mau kita bebas dari penyakit Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan. Siapa tempat perlindungan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mempercayai perkataan Tuhan? Dan dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mempercayai perkataan Tuhan lebih daripada perkataan manusia? Ada banyak orang lebih yakin perkataan dokter daripada perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai dokter, tetapi kita perlu mempercayai perkataan Tuhan lebih daripada perkataan dokter. Bapak Ibu Saudara, dokter bukan Tuhan. Tuhan lebih daripada dokter. Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih engkau hargai hari-hari ini? Apakah engkau menghargai perkataan Tuhan lebih dari perkataan manusia? Ayat yang ke-9 dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau lebih percaya Tuhan daripada percaya kepada perkataan para ahli, perkataan orang pintar? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang hidup Bapak Ibu Saudara? Mazmur 103 Bapak Ibu Saudara dikatakan ayat yang pertama, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bapak Ibu Saudara, apakah kita memuji Tuhan hari-hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap batin kita? Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak kita memuji Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini hidup dalam komplain, persungutan, kemarahan, dengki, iri hati, kecewa, kepahitan, sakit hati. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita memuji Tuhan. Ketika kita membuka diri kita dengan emosi-emosi yang negatif, kepahitan, kemarahan, kecewa, keluhan, komplain, persungutan, kita sedang membuka pintu bagi si jahat menyerang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Persungutan adalah pintu buat roh jahat bekerja menghancurkan kehidupan, meruntuhkan iman Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pujilah Tuhan. Biar jiwamu memuji Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendakmu, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dengan hatimu engkau memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau kesulitan memuji Tuhan hari-hari ini, berdoalah berbahasa roh. Ketika engkau berdoa berbahasa roh, engkau sedang memuji Tuhan. Shikarala moko shenana moko riataka, hoshibahana karashoni kiara bohonayataka. Bapak Ibu semulai berkarunia lidah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dikatakan. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan buat hidup kita? Dikatakan ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan, segala dosamu. Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Dan dikatakan yang menyembuhkan segala penyakit. Wow, Tuhan mau kita hidup menang dari dosa, dan Tuhan mau kita hidup sehat. Dia bukan hanya mengampuni segala kesalahan, Dia menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu Saudara, kau bisa menyebut apa penyakitmu? Segala penyakitmu. Segala artinya segala. Semua penyakit di seluruh dunia ini, alergi, sudah ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau engkau hidup menang bebas dari dosa. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup menang bebas dari penyakit. Tuhan sudah mengampuni Bapak Ibu Saudara segala dosa, segala kesalahanmu. Dia tidak lagi mengingat-ingat. Ada kuasa pengampunan. Wow. Dan Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita? Ia mengutus Yesus. Di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Wow, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyembuhkan kita. Disampaikannya firman-Nya, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka lewat perkataannya. Bapak Ibu Saudara, disembuhkan. Ketika engkau mendengar perkataan Tuhan, engkau disembuhkan. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar hari ini. Biarlah telingamu terus menerus mendengar tentang perkataan Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, segala dosa. Dan Tuhan telah menyembuhkan segala penyakit. Bapak Ibu, Tuhan mau engkau bebas, hidup bebas dari dosa. Dan hidup bebas dari penyakit. Bapak Ibu Saudara, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapak Ibu Saudara, ini firman yang luar biasa. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya kepada perkataan Tuhan? Percaya kepada perkataan Tuhan lebih dari perkataan para manusia. Bapak Ibu Saudara, dengar, Bapak Ibu Saudara, renungkan lagi perkataan Tuhan ini. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri yang telah memikul segala dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
Tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, telah sembuh. Bukan akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, engkau telah sembuh. Tuhan sudah mengampuni dosamu. Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Engkau telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita bertanding melawan penyakit. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia mengalami flu yang berat selama 6 bulan. Dia mengalami flu yang berat sampai dia gak bisa berdiri. Bapak Ibu Saudara, satu kali Tuhan mengingatkan dia firman Tuhan, dan dia berdiri melawan penyakit. Dia mengambil Alkitabnya dan selama 8 jam dia sepanjang malam dia perkatakan, dia renungkan firman, dan pagi hari setelah 8 jam semua gejala penyakit itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ketika Bapak Ibu Saudara mempercayai dan memperkatakan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35 dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan diubah. Apa yang Tuhan katakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini mungkin ada ketakutan akan kematian, ketakutan sakitmu bertambah parah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara, engkau disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya engkau, diluputkannya engkau dari liang kubur. Hari ini berlindunglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Lebih daripada percaya kepada perkataan manusia, perkataan para ahli. Dengarkan perkataan Tuhan. Ketika engkau percaya, ketika engkau berkata-kata, ketika engkau bertindak, mujizat terjadi. Seorang ibu, Bapak Ibu Saudara, dia sakit ma yang kronis. Satu kali dia mengalami begitu luar biasa, dan dia belajar praktek 1 Petrus 2 ayat 24. Dia perkatakan, dia renungkan, dia mengalami kesembuhan. Waktu itu dia ikut retreat 3 hari. Di retreat itu dia mengalami serangan mahnya, dan begitu sakit sampai dia gak bisa bangun. Dia memperkatakan firman dan dia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu, seketika dia pulang, sakit itu menyerang dia kembali. Ketika dia ada di toko, sakit ma itu menyerang dia kembali. Dan Tuhan ingatkan dia, berdiri, pegang teguh firman Tuhan. Dia perkatakan 1 Petrus 2 ayat 24. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Pas yang ke-20 kali Bapak Ibu Saudara, sakit ma itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperkatakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus memperkatakan firman Tuhan, ada tertulis. Bapak Ibu Saudara, adakah firman yang tertulis di dalam hatimu untuk kau melawan iblis? Di area keuangan, di area kesehatan, di area apapun dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sadar dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lawan dia dengan iman yang teguh, maka kita akan memperoleh kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan mentoleransi penyakitmu. Ada begitu banyak orang, saking lamanya dia makan obat, saking lamanya dia menderita penyakit, dia menganggap penyakit itu sudah menjadi bagian yang dapat diterima dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, penyakit seperti parasit di dalam tubuhmu. Jangan terima penyakit. Penyakit bukan datang dari Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sembuh. Jangan izinkan penyakit berdiam di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menyadari Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam tubuhmu, Roh yang sama akan menyegarkan, memulihkan tubuh Bapak Ibu Saudara.
hari ini percaya, renungkan firman Tuhan ini. Jangan mentoleransi penyakit Bapak Ibu Saudara. Usir penyakit, lawan penyakit, maka dia akan lari. Perintahkan gejala-gejala simptom itu untuk pergi dalam nama Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, engkau yang mendengar firman Tuhan ini, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku memerintahkan setiap gejala penyakit alergi, aku perintahkan penyakit di rasa sakit di bagian tubuh untuk pergi dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitmu, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Tuhan telah menyembuhkan segala penyakit Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyembuhkan engkau di atas kayu salib. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup bebas dari dosa, bebas dari penyakit, hidup dalam damai sejahtera. Setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Roh kepanikan, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Roh stres, roh depresi, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Roh kelemahan, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini aku memerintahkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kesembuhan di seluruh bagian tubuh Bapak Ibu Saudara. Hari ini damai sejahtera, kelegaan itu mengalir saat ini juga. Itu adalah tanda Tuhan telah memberikan engkau kesembuhan. Tuhan telah menyembuhkan engkau. Saat ini terima kesembuhan yang Tuhan telah berikan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikata karabaka shekena harote kiandaria bahanda rioko manakarai sheke. Hiyabaho shekena harabaka shanda karalabaka shanda. Shikata karalabaka shanda. Buat Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan ini, buat engkau yang belum dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, hari ini kalau engkau mendengar, engkau berkata, Tuhan baptis aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kananmu di hatimu, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa Roh Kudus. Shikata karabaka shandar muroko reke shike. Mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Shikata karalabaka shikiri karahore kiri bihanda reke nebe. Hoyana kashiko rahaba shike. Kuasa itu mengalir di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama akan membangkitkan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sikata karabaka shanda. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Letakkan tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rasa sakit itu pergi. Dan engkau sekarang sembuh. Sembuh. Aku memerintahkan kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ceritakan, saksikan. Jangan tunggu Bapak Ibu Saudara, engkau perlu menceritakan, perlu mendeklarasikan kesaksian yang kau alami. Tuhan Yesus memberkati.